Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Kembali lagi bersama aku. Oke, jadi hari ini aku bakalan bikin video sesuai thumbnail YouTube, yaitu trik atau cara aku belajar bahasa Inggris. Nah, cara ini tuh bener-bener efektif banget buat kalian yang lagi belajar bahasa Inggris, entah itu buat traveling, buat karir, atau kayak sekedar cuman untuk ngobrol bersama teman yang different country gitu. Nah, sebelum lanjut, kalian like, comment, dan subscribe ke channel aku. Oke, mungkin di sini aku bakalan bagi menjadi 10 trik atau kebiasaan aku setiap harinya, dan terus diulang untuk menggunakan bahasa Inggris ini menjadi kebiasaan aku untuk memakai bahasa Inggris gitu. Ya guys, disclaimer, sebelumnya aku tuh banyak banget nonton video-video YouTube tentang cara belajar memakai bahasa Inggris, but masih banyak yang kurang cocok di aku, dan aku mencoba eksperimen sendiri memakai bahasa Inggris tersebut, dan lumayan berhasil sih kalau menurut aku. Tetapi ini tuh jarang banget youtuber atau influencer yang suka ngomongin gimana caranya trik atau bahasa Inggris tersebut gitu. Jadi mungkin ada beberapa cara yang emang jarang banget itu dikasih tahu kepada umum, dan mungkin ini adalah kunci keemasan dari video tersebut. Nah, kenapa aku mau bikin video ini? Karena pertama-tama dulu sebelum aku belajar bahasa Inggris itu susah banget untuk mencocokkan diri aku memakai trik cara yang sama dengan orang-orang yang udah punya basic bahasa Inggris, sedangkan aku sendiri itu belum bisa, nol banget belajar bahasa Inggris. Dari SD sampai kelas 10 SMA itu memakai bahasa Inggris yang cuman diajarin di sekolah, dan itu tuh nggak efektif menurut aku. Belajar bahasa Inggris di sekolah itu cuman nilai tambahan doang untuk ke kitanya. Dan dulu tuh historian aku atau background aku belajar bahasa Inggris, yang pertama waktu SMP itu aku mencoba untuk ikut eskul English, but waktu itu kelas 9 SMP, jadi aku tuh nggak boleh lagi ikut eskul English. Jujur itu rada sedih banget. It's okay, and aku mencoba sendiri. Dan semenjak itu waktu SD pun, ketika guru English aku ngomong itu tuh aku bener nggak ngerti apa yang diomongin. Cuman di kelas 11 ini aku udah bener ngerti, yang walaupun gak 100%, tapi aku ngerti yang diomongin guru English aku. Dan sebenarnya aku udah coba ikut beberapa les Inggris yang pertama ada online di, aku nggak sponsor, di EFI kalau nggak salah itu namanya. Terus kayak itu tuh cuman sebulan 3 kali kalau nggak salah, dan aku coba ikut les di guru sekolah sebelah aku kayak di SMA gitu, mengajar juga dan buka les private, dan aku juga ikut. Cuman menurutku banyak kurangnya. Yang pertama itu biayanya terlalu besar. Yang kedua, menurut aku di zaman sekarang untuk kita belajar bahasa Inggris itu dengan mudah ada di internet. Jadi aku pun ngerasa kayak lebih cocok memakai internet itu untuk belajar bahasa Inggris. Dan di sini pun aku belum 100% bisa memakai bahasa Inggris, but aku bakal mencoba belajar terus. Tapi ini yang aku gunain untuk aku belajar bahasa Inggris gitu ya. Oke, ke tips yang pertama, yaitu speak AI selama 25 menit setiap hari. Nah, ini tuh sebenarnya aturan yang emang udah jadi kebiasaan aku untuk conversation with AI gitu. Karena menurut aku, yang pertama kita nggak harus nyari orang untuk ngajarin kita memakai bahasa Inggris. Yang kedua, ini tuh benar-benar gratis 100%. Yang ketiga, ini tuh benar-benar rasanya kayak kita tuh bebas untuk melakukan kesalahan apapun tanpa merasa kayak wah aku gagal atau kayak gimana. Dan ini tuh benar-benar cocok banget untuk kalian yang benar-benar pemula. Nah, awal-awal aku tuh kayak mikir dulu kayak gimana caranya aku biar bisa ngomong sama orang yang udah ngerti bahasa Inggris dan bisa ngajarin aku dengan cara gratis. Nah, aku memanfaatkan ini, dan menurut aku ini benar-benar cara yang cemerlang untuk zaman sekarang. Kita nggak butuh yang namanya guru les atau kayak harus bayar berjuta-juta per bulan untuk belajar bahasa Inggris. Kenapa harus milih yang itu dan ada yang gratis? Nah, ini aku contohin. Jadi kan itu udah ada ke gini. Nah, kalian tinggal pencet yang bagian ini. Ini langsung ngomong aja, oke?
Hello, today I want to talk about topic historian, and I am still learn English, and I can uh, make English but little, and you can learn English with me. Hello there. I'd be absolutely delighted to practice English with you and chat about historians. It's a wonderful topic because understanding history helps us make sense of the world today. What aspect of historians' work are you most interested in? Are you curious about how they uncover the past, or is there a specific historical period you'd like to discuss? Nah, biasanya kalau misalnya ada kosakata yang aku tuh nggak paham, kan misalnya kan dia tuh suka nanya gitu ya, kayak misalnya gini, kalian bisa tanyain beberapa vocabulary yang kalian emang gak ngerti. Contohnya kayak gini, I'm sorry, I don't understand about one vocabulary you question for me. What is historical? What mean? And I don't understand about that. No problem at all. Nah, biasanya juga kalau misalnya kalian mau mendengarkan langsung tanpa melihat teks, ininya tinggal ditutup aja si teksnya dan kalian bisa langsung ngomong untuk speaking English tersebut. Nah, kenapa aku bikin aturan yang pertama yaitu pakai AI? Karena menurut aku ini yang paling benar-benar cemerlang dari semua aturan yang aku pakai gitu. Tapi mungkin ada beberapa yang menurut aku cemerlang, tapi ini yang paling-paling efektif untuk aku speaking English. Karena terkadang kita tuh belajar English misalnya kayak uh, orang-orang nyuruhnya kayak kebanyakan itu listening, but kalian tuh bisa ngerti tapi gak bisa kalian buat ngomongin hal yang emang kalian mau memakai bahasa Inggris. Dan menurut aku cara ini tuh yang paling efektif untuk kita grow up untuk bahasa Inggrisnya. Oke, kita lanjut ke tips yang kedua, yaitu membaca buku yang semua full English. Ini contohnya. Nah, aku tuh ini pertama kali sih beli buku yang full Inggris. Nah, jujur kalau di Indonesia itu jarang banget orang yang jual buku bahasa Inggris, but kayak di Gramet pun aku nyari daerah Gramet Sukabumi, Cianjur itu tuh benar-benar gak ada. Aku nggak tahu ya kalau di Gramet tuh, aku kira kayak ada gitu di Gramet, tapi ternyata nggak ada. Nah, ini aku belinya di online, kalian bisa cari aja novel-novel yang menurut kalian tuh menarik tetapi pakai bahasa Inggris. Ini kayak tentang ini kayak anak yang desain gitu. Dan menurut aku jika kalian emang bener-bener gak bisa banget bahasa Inggris, is okay, itu gak apa banget. Aku juga awalnya emang bener-bener susah, but aku setiap hari punya goals minimal satu hari itu aku baca cuma misalnya dari sini ke sini. It's okay kalau misalnya ada beberapa kosakata yang emang gak ngerti, kayak misalnya I look down at the paper on my desk, kalian gak ngerti itu arti ada satu kata yang kalian gak paham gitu, atau kayak familiar itu si kosakatanya, kalian bisa langsung searching di Google Translate-nya. Jadi ketika kalian ketemu lagi sama kosakata yang misalnya desk itu kemeja, kayak kalian bakal bisa untuk mengingat kosakata itu tersebut. Tapi sekarang pun aku awal-awal emang gak paham banget ya guys, tapi lama-kelamaan aku bisa ngerti apa yang diceritakan oleh buku ini. Awalnya itu karena di sekolahku ada program yang namanya literasi setiap hari Kamis, dan aku tuh menyempatkan diri untuk di sekolah membaca buku ini ketika lagi jam kos atau waktu literasinya tiba, ketika orang-orang belajar atau belajar membaca, bukan belajar membaca, maksudnya membaca buku memakai bahasa Indonesia. Aku orang yang memakai bahasa Inggris gitu, walaupun banyak orang-orang yang kayak iko aneh kayak gini-gini, tetapi menurut aku itu adalah sebuah motivasi untuk diri aku untuk bisa lagi memakai bahasa Inggris. Oke, tips yang ketiga yaitu hafal vocabulary. Nah, sebenarnya ini tuh menurut aku gimana ya, kayak tergantung orangnya, tapi menurut aku cocok kalau dipraktekin. Kecocoknya itu kita hafalin tapi nggak dipraktekin. Nah, menurut aku itu tuh susah banget untuk aku untuk apa namanya, menghafal vocabulary Inggris. Dulu aku sering banget hafalin vocabulary kayak misalnya sehari tiga tapi nggak aku praktekin, yang akhirnya itu menjadi nihil atau sia-sia untuk aku belajar bahasa Inggris. Dan aku menemukan cara tips untuk kita belajar vocabulary dengan cara menghafal, yaitu jujur sebenarnya itu aku nemu gitu bukunya kayak di sekolah. Menurut aku ini tuh menarik, kenapa? Karena ini tuh bukunya kayak anak-anak gitu, dan kalian bisa cari di Gramet kayaknya ada.
tentang kayak di Disney. Nah jadi ini tuh kayak kita bisa tahu beberapa kosakata yang emang jarang kita pakai setiap hari, ada yang formal atau enggak formalnya, dan kayak lucu gitu, ada gambar-gambarnya, jadi nggak bosan buat kalian baca atau hafalin vocabulary-nya. Biasanya aku setiap hari baca ini minimal gitu kayak segini doang, tapi aku apa ya namanya itu, ngertiin juga sih kata-kata yang di sininya. Contoh kayak bagaimana, bahasa Inggrisnya kan itu how. Nah, bagaimana keadaan ibumu sekarang? And English, how is your mother now? Nah, itu yang aku hafalin tuh bukan si katanya gitu, tapi kayak cara ngebikin si kata itu menjadi kalimat. Dan menurut aku ini paling efektif untuk belajar English. Dan setelah aku menghafal vocabulary, biasanya aku langsung pakai atau praktekin, misalnya ngomong sama my friends, my family, atau aku langsung chat temen aku pakai bahasa itu. Oke, trik yang keempat. Nah, trik yang keempat ini mungkin ada beberapa yang sama kayak yang lain, dan menurut aku ini tuh cemerlang. Yang lain itu banyak yang nyaranin nonton film kayak pakai bahasa Inggris lah, yang kayak gini-gini. Tapi menurut aku tipe orang yang gak suka nonton film yang panjang 1 jam kayak gitu. Aku lebih suka nonton video yang mungkin kayak 20 menitan, 1 menitan. Nah, contoh yang kayak aku suka itu nonton vlog. Aku suka banget sama Jerome Pauline atau Mihonggo Mantapu. Jadi aku pakai subtitle itu pakai English guys. Jadi ketika si penjual yang ngomong itu pakai bahasa Inggris. Nah, enak banget di zaman sekarang. YouTube itu sekarang udah ada pengaturan untuk ngomong Indonesiaan tapi langsung pakai English, dan menurut aku ini tuh paling efektif. Contohnya kayak kebanyakan orang kan suka nonton dot design. Nah, orang-orang pakai dot design itu pakai bahasa Indonesiaan, but aku pakai bahasa Inggris pakai subtitle atau kayak trik audionya pakai English. Menurut aku itu paling efektif. Kenapa? Karena setiap hari itu kita kan, kalau aku gitu ya, nonton gitu, jadi aku terbiasa untuk memakai English tersebut. Contohnya yang kalian suka itu bisa apapun, kayak nonton film, terus kayak apa ya namanya itu, banyak gitu kayak, aku nggak tahu sih kalau di TikTok itu udah jarang yang nggak ada, tapi kalian bisa coba. Mungkin di TikTok kan suka ada tuh subtitle yang English, atau kalian coba scrolling atau cari yang tentang video-video orang luar negeri yang biasanya memakai bahasa Inggris. Karena untuk FVV Indonesia itu jarang banget untuk ngomong pakai bahasa Inggris. Ada sih, cuman kayak sedikit gitu yang memakai. But kalau kalian cari searchnya itu orang luar negeri, pasti yang ada itu orang luar negeri yang memakai bahasa Inggris. Lanjut ke trik yang kelima, yaitu dengerin musik. Nah, buat kalian yang suka banget dengerin musik, kalian coba deh beralih untuk dengerin musik yang memakai bahasa Inggris. Awalnya aku juga nggak suka banget sama musik-musik yang emang memakai bahasa Inggris yang berat, but aku mencoba untuk lagu-lagu yang emang menurut aku tuh gampang aku ingat gitu ya. Contohnya, mungkin karena sekeliling aku itu teman-teman kelasku banyak yang suka memakai bahasa Inggris dan setiap hari kedengaran gitu bahasa Inggrisnya, jadi aku terbiasa gitu. Nah, aku suka banget sama Nicki, kalian pasti tahu tentang about Nicki ini. This is my favorite singer, and I feel like ketika listen music Nicki, I feel like carefully, and juga ini sebenarnya menurut aku kurang ngebantu ya untuk speaking atau listening, tetapi ini hanya untuk peran pendukungnya saja gitu. Jadi untuk yang pemula menurut aku ini nggak disaranin untuk belajar Inggris lewat musik. Tips yang keenam, sebenarnya tips yang keenam ini nyambung sama trik yang keempat. Nah, kalau trik yang keenam ini sebenarnya kan kayak lewat film gitu. Kalau tadi aku ngomongin tentang pakai subtitle English supaya untuk belajar membacanya atau terbiasa. Nah, untuk listeningnya, aku saranin kalian untuk tidak memakai subtitle ketika kalian mendengarkan bahasa Inggris. Misalnya contoh kayak kalian nonton film Disney atau apapun itu, biasanya kalau di film-film kartun atau Disney gitu kan Englishnya itu nggak terlalu berat dan kita masih mengerti gitu. Nah, usahain jangan untuk pakai subtitle biar terbiasa. Terus juga misalnya selain film nonton YouTube juga atau lain-lainnya gitu yang pokoknya nggak pakai subtitle.
trik yang ke 7. Nah, trik yang ke 7 ini menurut aku ini tuh cara yang paling efektif untuk kalian belajar bahasa Inggris yang pakai deadline. Nah, biasanya aku tuh bikin challenge kayak 7 hari untuk goals English. Misalnya dalam 7 hari aku bisa mempraktekkan 15 kosakata yang baru. Lalu contohnya aku bisa ngobrol sama yang friends different country, atau aku bisa ngobrol sama teman memakai bahasa Inggris full. Dan menurut aku ini adalah goals yang paling efektif biar kita tuh enggak apa namanya itu, kalau misalnya nggak ada deadline atau nggak ada waktunya, kita bakal jadi lazy atau malas-malasan untuk belajar bahasa Inggris tersebut. Nah, buat kalian yang pemula, coba untuk belajar bahasa Inggris atau challenge Inggrisnya itu misalnya seminggu. Untuk yang pemula dulu ya, misalnya 10 kosakata Inggris dulu, terus kayak speaking sama AI mungkin kayak 5 menit setiap harinya, dan lain-lainnya. Menurut aku ini adalah action yang bisa kalian pakai untuk memakai bahasa Inggris tersebut. Jadi biar ada waktu yang bisa kita tentukan gitu. Nah, selain per minggu juga aku biasanya bikin per bulan. Misalnya di per bulan itu aku udah bisa 40 kosakata, aku udah bisa pakai grammar 7, misalnya kayak gitu. Dan menurut aku ini paling efektif untuk mengikukan waktu. Atau juga misalnya buat ditarik benangnya ke belakang, kalian bisa bikin setiap hari, bikin goalsnya. Misalnya setiap hari kalian hafalin satu vocabulary dan bisa kalian langsung praktekin di hari itu juga. Lanjut deh, kita ke tips yang ke-8. Nah, ini tuh sebenarnya aku bener-bener dari sponsor atau apapun, tapi menurut aku aplikasi ini tuh bener-bener berguna banget untuk aku yang emang belajar yang belum bisa bayar per bulan gitu, setiap hari sendiri gitu guys. Nah, sebelumnya disclaimer, aku udah mencoba hampir semua aplikasi yang belajar kitab bahasa Inggris, tetapi aplikasi lainnya itu misalnya kayak sehari, 2 hari, 3 hari itu gratis, tapi hari lainnya itu kita bayar sendiri. Banyak yang scam gitu, tapi aku nyaranin aplikasi ini untuk kalian pakai setiap harinya. Ini Duolingo ini. Nah, kebetulan banget aku tuh sekarang Duolingo-nya udah max, dan menurut aku ini tuh benar-benar gratis guys. Kalian bisa setiap hari mempunyai API atau file, apa itu namanya, lupa lagi, streak ya, kayak streak setiap harinya. Terus kayak kalian bisa ini langsung kayak semuanya gitu, kayak kalian bisa video call, apalagi sekarang udah ada aturan baru, bisa video call, belajar bisa speaking, listening, bikin kalimat, kosakata baru, banyak banget. Dan sekarang level aku tuh udah segini, streak aku udah segini. Nah, sebenarnya aku tuh streaknya harusnya ya udah 300-400an, but aku ada hari-hari yang gak konsisten karena ada beberapa hal, tapi it's okay, dan itu bisa kita kembali lagi streaknya kalau misalnya harinya belum tenggat waktunya gitu. Nah, ini juga banyak banget yang apa namanya itu disaranin orang-orang, dan itu benar-benar efektif sih untuk aku yang kayak belajar bahasa Inggris, listening lah, speaking dan lain-lainnya, tapi kayak main itu seperti main game guys. Kita lanjut ke aturan ke-9, yaitu terbiasa melihat Inggris gitu. Nah, untuk orang-orang yang awalan memakai bahasa Inggris itu pasti ngerasa beban banget melihat kosakata, melihat struktur dan lainnya, itu pasti kalian rasa beban atau susah banget untuk belajar bahasa Inggris. Tetapi kalau misalnya kalian melihat setiap hari kosakata yang emang sebenarnya itu apa yang namanya itu gak terbiasa, menjadi terbiasa atau menjadi malah suka guys melihat kosakata tersebut. Contohnya, kalau aku yang pertama sih, aku biasanya di kamar, contohnya kayak ini kan aku pakai bahasa Inggris ya, aku sengaja kosakatanya kalimatnya English, biar ketika aku mau tidur, ketika aku ke kamar itu aku bisa melihat English itu, sekalian juga menjadi motivasi. Nah, terus juga misalnya kalian bikin peraturan di HP kalian memakai bahasa Inggris, terus kayak kalian kalau misalnya ngecek ke teman atau curhat, biasain memakai bahasa Inggris. Gak harus semua, tapi harus adalah vocabulary yang kalian harus pakai bahasa Inggris. Misalnya kayak I tell you something is I today said and gitu. Ini yang harus pakai bahasa Inggris. Nah, sempat juga aku nyontohin kayak gini.
Nah, ini di kamar aku sengaja tempelin semua yang kira-kira menjadi goals dan pakai bahasa Inggris gitu ya guys. Oke, kita lanjut ke trik yang terakhir, trik yang ke-10 gitu. Nah, kenapa aku rekomendasiin ini? Karena menurut aku kalau belajar sendirian, praktik sendirian itu ngebosenin, boring gitu. Jadi aku saranin kalian untuk nyari teman yang emang dia juga mau belajar bahasa Inggris. Nah, biasanya aku nyari nih kira-kira siapa aja nih kayak di list kira-kira yang bisa aku pakai kalau ngomong sama dia tuh pakai bahasa Inggris. Yang pertama, kalau di rumah aku ada temen yang emang kita tuh sama-sama mau belajar bahasa Inggris. Ketika kita main atau ketika kita mau lari jogging itu, aku biasanya terbiasa memakai bahasa Inggris sama dia, atau ketika kita cerita, tapi ini nggak langsung, nggak lewat WA tetapi langsung ya guys. Nah, ketika kan aku bisa kayak cerita-cerita itu di jalan ya, jadi ketika ngeliat orang-orang melihat aku pakai bahasa Inggris itu ngerasa emang segan atau kayak gimana, tapi aku nggak mau peduli itu semua karena aku sering ceritanya sama dia. Dan menurut aku ini tuh ningkatin rasa confidence kita untuk melatih speaking English sama temen, walaupun grammarnya itu acak-acakan, tetapi kalian cobalah dulu untuk terbiasa memakai bahasa Inggris. Bagian grammar itu dibelakangin, yang penting kalian confidence dulu untuk memakai bahasa Inggrisnya sama teman kalian itu. Misalnya walau aku ngomong ada vocabulary yang temen aku nggak ngerti, terus kayak nanti temen aku tuh nanya, wah you can apa namanya, I don't understand about you, tell gitu, kayak nggak tahu nih. Nah, langsung aku lah yang ngebahasin kayak, oh ini tuh artinya ini, kita pakai bahasa vocabulary ini untuk ini, untuk ini, untuk ini. Jadi sekalian kita juga ngajarin teman kita untuk vocabulary yang menurut mereka itu nggak ngerti. Nah, terus juga aku mikir gimana caranya biar setiap hari, karena nggak mungkin tiap hari main, yaitu di sekolah. Nah, biasanya aku tuh makan bahasa Inggris juga sama my teacher atau sama teman yang emang udah deket banget sama aku. Walaupun ada sih yang nggak deket sama aku, tapi kadang aku juga pakai celetukan English gitu, yang mungkin mereka juga ada beberapa yang nggak paham, tapi ada beberapa yang mungkin paham. Nah, sebenarnya aku perjanjian dulu sama temen aku, biasanya kayak setiap hari kita ngomongin satu kosakata nih yang English yang terbaru, terus kita praktekin lah itu setiap hari. Nah, ini tuh sebenarnya aku praktekin udah dari kelas 10 dan sekarang udah mau aku kelas 12, dan menurut aku ini benar-benar efektif untuk kita setiap harinya growing English conversation gitu. Guys, mungkin gitu aja tips dan trik cara aku belajar bahasa Inggris. Menurut aku ini tuh yang paling efektif banget buat aku belajar bahasa Inggris, karena aku udah baca dari Atomic Habit, yang menentukan kita bisa belajar itu adalah kebiasaan. Misalnya, contohnya kan kalau misalnya kita sehari ikut les, ikut berbagai macam dalam satu hari, itu nggak langsung bisa bahasa Inggris. Tapi kalau misalnya kita setiap hari itu dicicil Englishnya, misalnya kayak yang aku omongin, satu vocabulary, satu bikin kalimat, dan lain-lainnya. Nah, aku mau tambahin juga buat kalian yang emang sering journaling, kalian cobalah untuk journaling memakai bahasa Inggris. Biasanya aku tiap mau tidur itu kan selalu journaling. Nah, journalingnya aku pakai bahasa Inggris lah. Misalnya aku lagi marah, lagi sedih, atau apapun itu, aku biasanya journalingnya pakai bahasa Inggris biar terbiasa. Kita coba trik and trik yang 10 ini, dan aku mau kalau misalnya ada yang berhasil, ada yang cocok, kalian bisa komen di bawah ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe channel aku. Thank you banget yang udah nonton video aku. Bye bye.